Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya dan teman-teman berkesempatan untuk menemui seorang mantan pengedar narkoba. Untuk mengetahui kisah lebih lanjut, mari kita tanya-tanya dengan orangnya. Halo, selamat siang. Siang Bu Desti, mau nanya apa? Oke, kan kamu dulu katanya pernah terjun di dunia narkoba itu kan. Nah, kalau boleh tahu gimana sih kamu dulu mulai mengenal narkoba itu dari mana? Saya mengenal narkoba pertamanya itu cuman coba-coba aja sih, dikasih sama abang. Pas gaji pertama kelas 3 SMP mungkin kemarin, iya. Setelah itu mencoba bukan ketagihan sih, cuman buat obat capek kan karena kerja kan. Terus ada orang yang nawarin buat jual atau enggak. Ya masih mikir-mikir kan. Masuk kelas 1 SMA baru baru di situ mulai mengedar sampai kelas 3 SMA kan. Mungkin selama itu sih udah nggak bisa dihitung ya berapa yang saya jual kan. Tapi pas kelas 3 SMA saya dijebak sama teman saya kemarin. Oke. Jadi kamu mulai mengedarkan narkoba itu dari kelas 1 SMA. Iya, dari 1 SMA. Awalnya kamu hanya pengguna biasa. Pengguna biasa Iya. dan mengedarkan ganja. Oh, yang kamu edarkan ganja dan apa lagi? Enggak, pas kelas 3 SMP saya mengedarkan ganja doang. Ya, Jadinya saya berhenti ganja, saya pindah ke narkoba. kamu berhenti ngedarin ganja, kamu ngedarin Narkoba. narkoba jenis apa? Sabu-sabu lah. Oh, sabu-sabu. Dari kelas 3, berarti dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA ada berapa transaksi yang kamu lakuin? Di situ sih mungkin aku kira-kira aja ya. Mungkin ada sekitaran 30 atau enggak 40 lebih lah. 40 lebih. Kamu dapat barangnya dari bandar besar, terus kamu mengedarkan ke bandar lagi apa langsung ke konsumennya? Kan gini, misalkan aku ngambil bahan dari bandarnya itu kan. Nanti kalau ada konsumen seperti bandar-bandar kecil kan, tangan-tangan kecil yang kepala-kepala barusan main kan, mereka minta mau beli segitu-segitu, tinggal aku bawain. Bawain. Lalu berapa sih kira-kira penghasilan dari per transaksi yang kamu lakuin itu, berapa keuntungan buat kamu? Kamu dapat upah per transaksi atau kamu jual, kamu naikin harganya, maksudnya ada keuntungan dari penjualan itu atau kamu hanya dapat upah aja dari bandar-bandar itu? Per transaksi sih nggak bisa dihitung sih, jumlahnya besar masalahnya. Berapa itu jumlah terbesar yang pernah kamu dapat dari transaksinya? 300 juta. Satu kali transaksi 300 juta. Iya. Berapa yang kamu dapat keuntungan buat kamu berapa? 300 juta itu untung saya. Oh, satu transaksi 300 juta. Anak SMA, Iya, pas kelas 3. kelas 3 SMA. Iya. Setelah itu saya ditangkap, angus semua. 300 jutanya itu berarti kamu gunakan untuk Enggak, 300 juta itu kan masih saya simpan di ATM. Setelah itu kan masih berlalu 1 minggu lah. Ada satu teman saya ini kan kayaknya nggak suka sama saya kan, karena saya kan dipandang bagus sama bosnya kan. Terus dia ke kos saya main. Kebetulan saya ada 2 sama teman saya di situ. Dia datang. Setelah itu barusan make kan. Setelah make minum, akhirnya tiba-tiba sorenya itu ada polisi. Semua tempat yang saya taruhin begituan tuh tahu semua merekanya. Makanya saya curiga sama dianya. Oke. Untuk jumlahnya itu 300 juta tuh dari berapa gram syabu yang kamu jual? 100 juta. Iya, berapa?
Bukan gram sih, udah nggak gram sih hitungannya segitu ya. Udah onan. Ons, ons. Lalu pas di TKP itu berarti di tempat kos kamu dulu. Iya, Barang buktinya ketangkep tangkap semua. 1 kilo 6 on. 1 kilo 6 ons. Lalu siapa aja yang ditangkap waktu itu? Saya, teman saya satunya, sama itu kepala A-nya satu itu, mata-matanya. Mata-matanya. Lalu gimana cara kamu keluar dari sana? Pas itu kan diinterogasi, malamnya kan abis pak sorenya ditangkap, malamnya diinterogasi. Dia minta gini, kamu mau bertahan di penjara atau mau keluar tapi ganti kepala? Ya aku mintanya ganti kepala kan. Ya setelah itu ya gimana ya, rasa berat gitu kalau mau naruh bosnya kan. Ya tapi mau gimana, buat mentingin diri sendiri kan, buat keluar kan. Ya udah terpaksa Jadi kamu keluar, bos kamu masuk. yang masuk. Ya. Gimana itu susunan hierarki di dunia itu, kayak gimana tuh? Hierarki. Hierarki kayak bos kamu, terus ada bawah-bawahannya lagi. Iya, udah kayak catur kan. Gimana itu? Ada raja, perdana, terus itu apa namanya, peluncur, kuda, benteng. Waktu itu kedudukan kamu sebagai Perdana, perdana. Jadi yang masuk gantiin kamu rajanya. rajanya. Iya. Nggak bisa kalau aku taruh bawahan, nggak bisa. Sekarang dia masih di penjara. Masih, alhamdulillah udah mau keluar kayaknya. Udah mau keluar. Nah, ada gak sih di diri kamu gitu penyesalan? Saya menyesal telah terjun ke dunia itu, sampai akhirnya kamu ketangkep dan kamu mulai meninggalkan narkoba dan lain sebagainya. Ada gak sih di diri kamu, di hati kamu yang paling dalam? Penyesalan sih ada sih ya, Des ya. Gini, karena saya kemarin tuh pas keluar saya nggak langsung keluar bebas gitu aja, masih dipantau kan. Jadinya saya kemarin tuh dikasih tugas sebagai SP. Jadinya setiap penangkapan bandar-bandar yang lain itu dapatnya informasi dari saya. Oh, oke. Nah, lalu reaksi dari orang tua, dari mungkin keluarga, teman-teman saat tahu kamu ditangkap gara-gara kasus narkoba itu kayak gimana sih? Orang tua sih nggak tahu ya, Orang tua gak tahu. nggak tahu sama sekali. Kalau teman-teman sih cuman beberapa orang aja sih. Pokoknya pas saya mengedar gituan sama saya masuk penjara sampai keluar tuh, pokoknya cuman orang-orang tertentu aja yang tahu, sama polisinya. Itu doang. Apakah kamu sekarang sudah benar-benar berniat tidak akan kembali lagi ke dunia itu? Padahal kan kita lihat keuntungannya itu sangat besar sekali, meskipun ya kita tahu resikonya juga sangat besar, tapi keuntungannya juga buat kamu itu gede juga gitu loh. Gimana caranya kamu bisa benar-benar tinggalin dunia itu? Ninggalin sih berusaha sih. Kalau masalah, kalau kamu nanya kalau saya mau nyimpan begituan sih belum janji sih. Tetap saya tetap mengkonsumsi tapi sekali-sekali. Tapi sekarang sih udah mau berhenti sekali kan. Setelah itu mau nanya apa lagi? Oke, jadi kamu sekarang masih masih sebagai pengguna berarti? Sekarang udah enggak. Udah enggak. Udah tidak jadi pengguna, tidak jadi pengedar lagi. Nah, oke. Selanjutnya nih, kan kamu sudah melalui perjalanan yang cukup naik turun seperti itu kan. Nah, gunung ya? iya, seperti gunung. Banyak sekali ujian-ujian berat yang telah kamu lewati sampai akhirnya kamu melarikan diri ke Jakarta ini kan. Apa sih kamu motivasi pergi dari sana langsung kabur ke Jakarta tuh kenapa? Ya enggak kan, mau bertahan di kampung ya tetap aja kita perilakunya tetap gitu dan gitu terus kan. Pengen cari pengalaman baru dan hidup baru, membuka lembaran baru. Selanjutnya nih, rencana kamu mau kayak gimana? Apakah kamu mau melanjutkan studi atau mungkin bekerja?
Rencananya sih pengen kerja sih, tapi kemarin disuruh kuliah sama orang tua, ya udah kuliah. Mau kuliah? Kamu sudah siap? Kamu udah benar-benar move on dari narkoba dan lain sebagainya? Move on. Move on. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk narasumber kita kali ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk kita semua. Terima Sama-sama, kasih Mbak. ilmunya. Semoga kita sebagai manusia tetap melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Manusia itu tidak luput dari dosa dan juga kelas kesalahan. Amin. Oke, hari ini aku ditemani sama kameramen kita hari ini. Halo. Ada satu Oke. pesan. Ada satu pesan, apa pesannya? Jauhilah narkoba, mendingan nggak usah mengenal dunia narkoba, karena narkoba akan merusakmu seumur hidup. Oke, thank you. Terima kasih banyak.